Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Dewi Risnawati, NPM 25220197. Hari ini saya akan menggambar dan menjelaskan proses peradangan atau inflamasi. Selamat menyaksikan. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Bersama, 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 Kita ke sana yuk. mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses peradangan atau inflamasi
serta 3 sel utama yang berperan di dalamnya, yaitu sel darah putih, neutrofil, dan makrofag, serta peran bakteri sebagai penyebab infeksi. Pengertian peradangan atau inflamasi. Peradangan atau inflamasi adalah respon alami tubuh ketika terjadi cedera atau infeksi. Misalnya ketika kulit kita tertusuk jarum atau terkena benda tajam, tubuh akan langsung memberikan reaksi perlindungan. Tanda-tanda peradangan biasanya meliputi kemerahan, bengkak, rasa panas, nyeri. Semua tanda ini sebenarnya bukan hal yang berbahaya, tetapi justru menunjukkan bahwa tubuh sedang bekerja untuk melawan infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sel darah putih atau leukosit. Pengertian sel darah putih atau leukosit adalah sel pertahanan tubuh yang berfungsi melawan kuman seperti bakteri dan virus. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari infeksi, mengenali benda asing, menghancurkan kuman, membantu proses penyembuhan. Karakteristiknya adalah tidak memiliki warna, memiliki inti sel, bisa bergerak aktif, dapat keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi. Mekanisme kerja sel darah putih adalah ketika terjadi luka, tubuh mengeluarkan zat kimia seperti histamin, pembuluh darah melebar, sel darah putih bergerak menuju area luka, mereka berkumpul untuk melawan bakteri. Sel darah putih bisa diibaratkan sebagai tentara yang menjaga tubuh kita. Fagosit atau neutrofil makrofag. Fagosit adalah jenis sel darah putih yang memiliki kemampuan untuk memakan kuman. Proses ini disebut fagositosis. Neutrofil. Pengertian neutrofil adalah sel pertahanan pertama yang datang saat terjadi infeksi. Fungsinya menyerang bakteri, memakan dan menghancurkan kuman, mengeluarkan enzim penghancur. Karakteristiknya adalah jumlahnya paling banyak dalam darah, datang paling cepat ke lokasi infeksi, umurnya pendek. Mekanismenya adalah saat bakteri masuk, neutrofil bergerak menuju bakteri, menelan bakteri, menghancurkan bakteri dengan enzim. Setelah bekerja keras, banyak neutrofil yang mati. Kesimpulannya adalah neutrofil mati, bakteri dan cairan jaringan ini juga membentuk nanah. Makrofag. Pengertian dari makrofag adalah sel fagosit berukuran besar yang bertugas membersihkan sisa-sisa infeksi. Fungsinya adalah memakan bakteri yang tersisa, membersihkan sel yang rusak, mengatur proses penyembuhan. Karakteristiknya adalah ukurannya lebih besar dari neutrofil, hidup lebih lama, berperan dalam tahap akhir penyembuhan. Mekanismenya adalah setelah neutrofil bekerja, makrofag datang ke area luka, membersihkan sisa kuman dan sel mati, mengirim sinyal agar jaringan diperbaiki, membantu luka sembuh. Makrofag bisa diibaratkan sebagai petugas kebersihan sekaligus pengatur perbaikan jaringan. Bakteri atau agen penyebab infeksi. Pengertian bakteri adalah mikroorganisme kecil yang dapat menyebabkan infeksi jika masuk ke dalam tubuh. Karakteristiknya adalah berukuran sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, bisa berkembang biak dengan cepat, ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Peran dalam peradangan adalah dalam proses peradangan, kulit tertusuk benda tajam, bakteri masuk ke dalam jaringan, tubuh mengenali bakteri sebagai benda asing, tubuh mengirim sel darah putih untuk melawan. Jadi, bakteri adalah pemicu terjadinya reaksi peradangan. Berikut saya akan menjelaskan tentang urutan proses peradangan sesuai gambar. Tahap pertama, terjadi luka dan bakteri masuk. Tubuh mengeluarkan zat kimia seperti histamin. Tahap kedua, pembuluh darah melebar sehingga aliran darah meningkat. Area menjadi merah dan hangat. Sel darah putih keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Tahap ketiga adalah neutrofil dan makrofag melakukan fagositosis. Bakteri dihancurkan dan jaringan mulai diperbaiki. Akhirnya luka sembuh dan kondisi kembali normal. Kesimpulannya adalah sel darah putih adalah sistem pertahanan tubuh, neutrofil berperan sebagai penyerang pertama, makrofag berfungsi membersihkan dan membantu penyembuhan, bakteri adalah penyebab terjadinya infeksi. Peradangan adalah proses alami tubuh untuk melindungi diri dan memperbaiki jaringan.